Jadi Promil program samping. Jadikan mimpi besar buat Bapak dan Ibu semuanya. Suatu saat harus bisa sampai ke Turki biar Bapak dan Ibu bisa melihat langsung sejarah Islam itu ada di sana, gitu ya. Sejarah Islam ada di Turki itu sudah. Karena apa? Karena jauh-jauh hari ketika Rasulullah SAW itu masih ada, ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, Rasulullah SAW itu bersabda itu disabdakan di depan para sahabat semuanya, bahwasanya sesungguhnya akan dibuka Konstantinopel. Kata Rasulullah itu seperti itu. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang menjadi pemimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Itu ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, wah, itu sudah mensabdakan seperti itu, bahwasanya nanti Konstantinopel saat itu merupakan negara superpowernya dunia, gitu ya. Jadi Rasulullah itu menggambarkan suatu saat Konstantinopel itu akan jatuh, ya, akan jatuh ke tangan Muslim, dan pemimpinnya saat itu merupakan sebaik-baik pemimpin, dan pasukannya saat itu, pasukan perangnya saat itu adalah sebaik-baik pasukan. Sehingga terinspirasi dari sabda Rasulullah SAW itu banyak sekali para sahabat yang kemudian mereka mencoba melakukan penaklukan Konstantinopel, dan itu dalam sejarah itu banyak sekali para sahabat yang beberapa kali mencoba menaklukkan Konstantinopel. Bahkan sahabat siapa ya, saya lupa ya, itu sampai beliau itu ketika sampai akhir hayatnya itu belum bisa menaklukkan kota Konstantinopel, dan beliau ingin sekali, tolong saya dikuburkan di dekat benteng Konstantinopel, gitu. Karena apa? Karena saya, walaupun saya dari alam kubur, saya ingin menyaksikan ketika Konstantinopel ini jatuh ke tangan Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, waktu itu Konstantinopel itu merupakan kekuasaan pusat peradaban dunia, superpowernya dunia, dan mereka itu mempunyai benteng Bizantium. Itu bentengnya itu luar biasa besarnya, luar biasa tangguhnya, itu sampai puluhan kilometer. Itu bentengnya sangat tinggi, kemudian di bentengnya berlapis-lapis, dan lapisan kedua itu ada parit. Ada kalau kita ya bukan parit, karena itu lebarnya sampai lebar sekali, biar di situ itu dimasukkan yang kayak dialirin sungai, biar kuda itu nggak bisa melompat. Kemudian bahkan saking prepare-nya biar mereka itu tidak pernah bisa diserang, lautnya pun yang akan menuju ke Konstantinopel itu lautnya itu dirangkai. Itu demikian luar biasanya sih, mereka itu sesungguhnya mereka tidak akan pernah terkalahkan. Mereka semuanya sesungguhnya seperti itu. Benteng kami tidak akan pernah ditaklukkan oleh siapapun. Itu sesungguhnya mereka seperti itu. Nah, ketika para sahabat kemudian gagal sampai akhirnya sabda Rasulullah ini tetap masyhur dan menjadi inspirasi bagi Sultan Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, ya, Sultan Mehmed II. Jadi ini begitu beliau terinspirasi dan menjadi mimpi besar buat beliau, satu saat saya harus bisa menaklukkan Bizantium, satu saat saya harus bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan beliau itu melakukan prepare-nya itu dengan mengerahkan 4 juta pasukan, 4 juta tentara, 4 juta pasukan. Kemudian yang luar biasanya ketika melakukan strategi itu dengan begitu luar biasa, sampai strateginya itu salah satunya yang menjadi penyebab kemenangannya itu beliau itu karena lautnya itu dirantai, menarik melumuri kapalnya dengan minyak, ya, dengan minyak. Waktu itu belum ada MHS. Melumuri kapalnya dengan minyak itu untuk ditarik melewati bukit, gitu, ditarik melewati bukit.
Dan yang luar biasa itu kapalnya itu bukan cuma satu, kapalnya itu sampai 70 kapal yang mengangkut material-material untuk berperang. Jadi kayak apa ya, kayak zaman dulu kan ada, kalau teman-teman sampai ke Turki nanti bisa ngelihat apa peralatan perangnya mereka itu diangkut oleh kapal yang berjumlah 70 kapal dengan melewati bukit dalam satu malam. Itu masya Allah, itu luar biasa perjuangannya mereka. Dan akhirnya ketika pagi harinya, dalam satu malam itu pagi harinya Konstantinopel gempar karena kota mereka itu sudah dikepung dan mereka sudah langsung berperang dari depan benteng ya, kemudian mereka menjebol benteng dan pertempurannya itu terjadi selama 2 bulan berturut-turut tanpa jeda. Itu masya Allah, selama 2 bulan pertemuannya itu terjadi selama 2 bulan. Itu masya Allah, itu menggambarkan bahwasanya luar biasa penaklukan kota Konstantinopel, kemudian akhirnya bisa ditaklukkan oleh Muslim, kemudian kota benteng Bizantium jatuh ke tangan Muslim, kota Konstantinopel bisa ditaklukkan. Gereja Hagia Sophia yang tadinya merupakan gereja gitu ya, nanti teman-teman kalau datang ke sana bisa langsung menyaksikan sendiri dahsyatan, memang benar, wah ternyata masya Allah zaman segitu gitu ya sudah bisa membangun dengan canggihnya luar biasa gitu ya. Kita nggak masukkan gimana caranya bangun zaman segitu, kan belum ada kayak sekarang gitu ya, pakai forklift gitu macam-macam gitu, alat beratnya banyak, jam segitu gitu sudah bisa bangun seperti itu. Peradabannya memang sudah sangat tinggi, makanya menjadi negara peradaban dunia. Itu gerejanya sampai kemudian ditaklukkan. Ketika akan diubah menjadi masjid, maka Sultan Al-Fatih tadi mengumpulkan uang masyarakat, walaupun gerejanya itu sudah merupakan harta rampasan perang, tapi Sultan Al-Fatih mengumpulkan uang dari masyarakat, dari kaum muslim, kemudian membeli gereja tadi, karena dalam kaidah peperangan dalam Islam dilarang mengubah bentuk gitu ya. Jadi ketika sudah menjadi gereja mau dijadikan sebagai masjid, Sultan Al-Fatih membeli kembali gerejanya, mengumpulkan uang dari muslim, membeli, kemudian dijadikan masjid yang sekarang Masjid Hagia Sophia gitu ya, Masjid Hagia Sophia, Masjid Biru. Nanti insya Allah saya doakan semua teman-teman suatu saat harus menjalankan kaki ke sana, ke Masjid Hagia Sophia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari cerita tadi penaklukan Konstantinopel gitu ya, penaklukan Konstantinopel, apa yang Bapak Ibu bisa petik gitu ya, bisa petik dari sejarah penaklukan Konstantinopel? Yang pertama bahwasanya gitu ya, penaklukan Konstantinopel itu merupakan hal yang amat sangat besar gitu. Karena apa? Karena jauh-jauh hari saja Rasul itu bersabda tentang Konstantinopel gitu, maka penaklukan Konstantinopel itu merupakan mimpi besar bagi banyak sahabat. Ya, jadi pertama, penaklukan Konstantinopel itu merupakan mimpi besar karena mimpi itu sudah disabdakan oleh Rasulullah gitu. Jadi jauh-jauh Rasulullah itu bersabda dan mimpinya itu luar biasa hadisnya gitu. Hadis Rasulullah bahwasanya yang menaklukkan itu adalah pemimpin terbaik dan pasukan yang terbaik. Siapa sih yang nggak kepengen gitu ya menjadi pemimpin yang terbaik dan merupakan pasukan yang terbaik? Maka ketika tadi bahwasanya penaklukan Konstantinopel itu merupakan mimpi besar dan ternyata bisa diraih, maka bagi teman-teman semua yang ada di HNI, jangan pernah berkecil hati untuk bermimpi besar. Karena apa? Karena ketika kita berusaha akan bisa seperti Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu kan mimpi besar sekali karena disabdakan oleh Rasulullah dan luar biasa menjadi pemimpin terbaik, pasukan terbaik. Maka bagi teman-teman semua, ketika teman-teman sudah menyadari bahwasanya jalan juang saya adalah di HNI, maka yang pertama, jangan pernah teman-teman berkecil hati untuk bermimpi besar. Kenapa? Karena sejatinya mimpi besar itu adalah seharusnya itu milik para muslim, milik para muslim dan muslimah. Kenapa? Karena mimpi besar yang akan kita lakukan di esok hari itu adalah niat bagi seorang muslim dan muslimah. Dan kita tahu bersama, kalau yang namanya niat
bagi seorang muslim dan niatnya itu merupakan niat kebaikan, itu ketika kita klik baru kerentak dalam hati, baru tersirat dalam hati, baru kita ucapkan, ya Allah, didoakan ya Bi, Umi bisa jadi LED, bisa punya bonus besar dari HNI sehingga nanti suatu saat Umi akan membangun pesantren untuk para penghafal Al-Quran gitu. Itu baru kita niatkan seperti itu, maka Masya Allah, oleh Allah tintanya itu sudah langsung kita tulis, bagaikan kita sudah mengerjakan niat tadi, bagaikan kita sudah mengerjakan niat tadi, itu langsung oleh Allah langsung ditulis. Ibu siapa nih? Bu Eti dari Cibinong berniat berniat akan mempunyai pesantren tahfidzul Quran yang digratiskan ketika bonusnya mencapai 50 juta. Itu langsung oleh Allah ditulis dan kayak gitu, seolah-olah sudah dikerjakan oleh Bu Eti, padahal belum gitu. Kenapa? Karena niat atau mimpi bagi seorang muslim, dan itu mimpi kebaikan, itu adalah menjadi niat, dan ketika niat kebaikan itu langsung oleh Allah catat ganjarannya seolah-olah kita sudah mengerjakannya. Itu luar biasa. Makanya mimpi bagi seorang muslim itu tidak hanya sekedar mimpi, dan seorang muslim justru yang harus punya begitu banyak impian-impian besar. Seorang muslim yang harus justru begitu bersemangat untuk punya impian-impian besar. Kenapa? Karena semuanya dinilai oleh Allah adalah niat kebaikan yang nanti insya Allah akan memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Apalagi kalau kita bisa sampai kemudian Allah takdirkan dan kita bisa mewujudkan niat tadi, maka oleh Allah tambah ganjarannya sampai Masya Allah, terserah Allah, sampai Allah yang akan memberi ganjaran. Itu Masya Allah. Makanya tadi bagi teman-teman semua yang sudah di HNI, canangkan mimpi besar kita bersama HNI. Mimpi besarnya apa? Bapak Ibu tulis di papan bikin pakai tulisan di kertas manila, kertas putih, belakang kalender juga bisa bikin tulisan. Impian saya bersama HNI, Bismillah ya Allah, impian saya bersama HNI akan menunaikan haji ONH plus bersama suami dan bapak ibu. Amin. Nah, 2021 misalnya, itu udah langsung dipasang di dinding yang semua orang itu bisa melihat, di dinding ruang keluarga misalnya. Nanti ketika ditanya suami, apa iya Mi, itu kan ONH plus kan sekarang sekitar 180 jutaan gitu. Udah doakan aja Bi, doakan aja. Tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi mimpi seorang muslim adalah merupakan sebuah amal soleh, sebuah kebaikan ya, kebaikan untuk kita. Itu seperti itu. Dan itu bukan barang yang sepele ketika kita memajang impian tadi di dinding ya, walaupun impiannya kelihatannya ya Allah kita saat ini aja utang masih banyak gitu misalnya, utang masih banyak, cicilan masih banyak, apa mungkin ya bisa haji plus kayak gitu. Itu kan matematikanya kita tidak pernah tahu bagaimana matematikanya Allah gitu. Yang penting pajang aja impian itu, kemudian senantiasa lakukan law of attraction, lakukan hukum keterikatan terus itu sampai impian tadi senantiasa kita lihat, bangun tidur ke depan keluarga kita melihat, kemudian anak-anak nih kapan nih itu impiannya, itu seperti itu akan menjadi mindset yang senantiasa tertanam dalam benak kita, dalam alam bawah sadar kita, dan itu akan menggerakkan energi positif kita untuk selalu terarah pada mimpi itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama dari pelajaran penaklukan Konstantinopel tadi, yang pertama adalah bagi kita seorang muslim dan muslimah, jangan pernah takut untuk bermimpi besar, harus berani bermimpi besar gitu. Kemudian yang kedua, apa yang pelajaran yang patut kita ambil dari sejarah Konstantinopel tadi? Bahwasanya apakah mudah menggapai impian besar tadi gitu kan? Apakah mudah menggapai impian besar tadi yang menggapai impian menaklukkan Konstantinopel? Apakah mudah? Jawabannya adalah tidak. Tapi amat sangat mungkin bagi yang mau berusaha.
itu tidak mudah ya. Ketika Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dengan 4 juta pasukan, the law of a big number ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sukses di HNI harus seperti Al-Fatih, timnya sampai 4 juta, 4 juta tim, 4 juta agen di bawahnya Bapak dan Ibu semua. HNI yang aja sekarang baru 3 juta lebih kan ya, nomor ID-nya masih 3 jutaan. Nah makanya kalau kita kepengen meraih mimpi yang besar, tim kita harus banyak, pasukannya harus banyak gitu. Apa ini? Caranya bagaimana untuk memperbanyak pasukan? Caranya selalu kemana-mana toko, buka mulut. Kalau sekarang nggak ketemu orang, nggak bisa buka mulut, jari-jarinya bermain di sosmed gitu ya. Pasang status di WA gitu, pasang gambar kopi, ditulisi di bawahnya, Masya Allah ternyata ya di balik kopi yang satu ini dahsyat luar biasa. Itu bikin orang kepo gitu ya, bikin orang kepo. Bu apaan sih dahsyat luar biasa, apa sih kopi apa itu ya gitu. Terus dahsyatnya apa luar biasanya, itu pasti orang mungkin akan japri ke kita gitu. Nah itu cara-cara kita bagaimana kita bisa mempunyai the law of big number, hukum bilangan besar dari pasukan kita, dari tim kita. Karena yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tadi bahwasanya begitu kepengin mempunyai impian besar menaklukkan Konstantinopel ya tidak mudah, tapi dilakukan dengan luar biasa, dilakukan dengan berusaha sekuat ikhtiarnya beliau. Jadi kalau kita kepengin kita menjadi menjadi platinum gitu, udah number harus banyak sekali timnya, di mana-mana buka toko, buka mulut kita, jari jemarinya. Ada orang japri nyasar saja gitu ya, japri nyasar, maaf Bu ternyata saya salah room dikejar. Nggak apa-apa, biasa kok, salah room gitu. Maaf dengan siapa ini ya, kayak gitu. Terus sudah kenal HNI belum? Itu orang japri nyasar saja gitu, japri nyasar ke kita gitu, nggak apa-apa itu kayak gitu. Ada orang nanya apapun, dilihat dia belum satu room dengan saya. Kalau belum satu room dengan saya, belum satu room HNI dengan saya, bisa jadi dia belum kenal HNI, langsung dikejar gitu. Misalnya orang nanya apa, Ibu saya punya salad buah, Ibu mau beli nggak? Gitu. Boleh Mbak, beli 2 Mbak. Terus japri gitu. Ini ya sering dahulu. Wah sukses ya Bu salad buahnya, gitu. Mudah-mudahan berkah. Ibu bisnis apa aja nih Bu? Nah terus Ibu gitu masuk. Ibu sudah kenal belum dengan HNI? Itu orang yang apapun yang menghubungi kita, jangan dia lewat begitu saja tanpa kita mengenalkan HNI. Harus buka toko, buka mulut. Kenapa? Karena kita kepengen menjadi pasukan yang terbaik, kepengen punya pasukan yang terbaik, kita kepengen menjadi platinum. Cita-cita kita itu, mimpi kita mimpi besar ya. Maka tadi tidak mudah menggapai impian, tapi bisa dan amat sangat mungkin bagi siapa saja yang mau. Karena apa? Karena ternyata modal agar seorang itu sukses bahkan bukan cuma di HNI tapi dimanapun, modalnya adalah mau atau mau banget. Mau banget itu yang dia akan bisa mereduksi semua kendala yang ada. Nggak punya modal nggak masalah, nggak punya referensi yang banyak nggak masalah, nggak punya kendaraan nggak masalah, sudah ada mau atau mau banget tadi ya. Bapak Ibu semua kalau sudah pernah dengar ceritanya Pak Jenial ya, wah Masya Allah, ternyata ya tadi punya bahwasanya mau atau mau banget gitu. Bagi yang belum dengar ceritanya Pak Jenial bisa nanya-nanya gitu ya, itu Masya Allah, itu luar biasa almarhum Pak Jenial, itu luar biasa. Nah kemudian pelajaran yang ketiga adalah untuk menjadi pemenang ya, sebagaimana Sultan Al-Fatih dia menjadi pemenang, dia ternyata yang terpilih dari hadis Rasul ketika disabdakan akan ada pemimpin yang terbaik, maka ternyata Sultan Al-Fatih yang bisa menjadi pemimpin yang terbaik. Maka pelajaran ketiga, untuk menjadi pemenang maka diri kita harus pantas,
Diri kita harus layak, bahwasanya saya layak menjadi seorang platinum. Saya layak, saya mempunyai penghasilan yang banyak dari HNI. Saya layak bisa saya haji plus bersama orang tua saya. Saya layak, saya bisa menggapai impian HNI. Maka pantaskan diri kita menjadi orang yang pantas oleh Allah disebut sebagai pemenang, disebut sebagai juara. Kalau kita masih sering nongkrong di depan TV, ada sinetron kita nonton sampai habis, ada acara apa kita diem merenung, hari berganti hari lewat begitu saja, ya belum pantas, belum pantas. Apalagi kalau masih semangatnya sehari semangat, 2 hari tertidur, sehari semangat, 3 hari blank, ya belum pantas. Maka layak ketika kita itu masih Masya Allah, ternyata saya masih ketinggalan jauh, ternyata Masya Allah, walaupun saya sudah hitungannya gitu ya, hitungannya nomor ID-nya itu sekian kayak gitu ya, wah ternyata Masya Allah, walaupun kita nomor ID-nya itu masih nomor ID As-Sabiqunal Awwalun, tapi ternyata nomor ID As-Sabiqunal Awwalun tapi kerjanya berbulan-bulan kosong, bertahun-tahun ya wajar. Oleh Allah kita belum layak, belum dipantaskan untuk menjadi seorang Allah pantaskan kita meraih mimpi-mimpi bersama HNI. Maka patutkan, pantaskan saya menjadi seorang pemenang. Ketika menjadi seorang pemenang, apa yang menjadikan kita pantas gitu ya? Udah, kalau Pak Basit kan putus urat malu, putus urat malas gitu ya. Pak Basit kan seperti itu. Nah itu maka bagaimana kita hari-hari kita adalah menjadi hari-hari yang produktif, hari-hari yang tidak pernah ada matinya, hari-hari yang tidak pernah ada waktu kosongnya, waktu longgarnya. Setiap hari kita sibuk, dari mulai malam menuju merencanakan besok saya jadwalnya seperti ini, sehingga ketika bangun tidur sebelum subuh ya, qiyamul lail kita udah yang akan kita kerjakan seperti itu, tidak ada waktu jeda, apalagi waktu buat ngomongin orang, ngerumpi itu. Orang waktu yang produktif aja, misalnya dampingi anaknya aja langsung ayo Umi banyak agenda, ayo itu waktu yang produktif. Kita sampai gimana caranya efektif banget waktunya, apalagi waktu buat ngerumpiin orang gitu ya, gak ada sama sekali. Isinya adalah waktu-waktu untuk kebaikan. Kenapa? Karena kita punya intent besar, karena kita ingin dipantaskan oleh Allah menjadi seorang bermental juara, menjadi pemenang, menjadi juara. Nah, ketika kita memang sudah sampai seperti itu Pak Bu, sudah ya Allah, saya sudah setiap hari isinya itu mengerjakan hal-hal yang produktif, sudah HN itu sudah luar biasa, saya pokoknya sudah optimal menurut saya seperti itu. Tapi ya Allah, kenapa saya belum bisa LED gitu misalnya. Ya Allah, kenapa saya belum bisa platinum kayak gitu misalnya. Kalau teman-teman hakul yakin sudah mengerjakan seperti itu, sudah ikhtiarnya itu maksimal, ikhtiar itu optimal, ketika ditanya ya memang wajar, pantas gitu ya, tapi belum meraih itu, maka sejatinya Bapak Ibu itu hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi seorang pemenang, tinggal menunggu waktu untuk menjadi seorang pemenang. Tapi menunggu waktunya itu dengan apa? Terus melakukan ikhtiar tadi. Hanya Allah ingin Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menjadi orang yang bersabar terhadap kerja-kerja yang seperti ini, gitu ya. Jadi sebenarnya sudah tinggal menunggu waktu. Ini dengan kerja seperti ini, insya Allah. Karena apa? Karena saya terus terang, saya pribadi itu dari dulu membersamai mitra, dari mitranya itu kosong poinnya, menanjak 1000, 2000 terus sampai saya kayaknya capek banget dengan kerja HNI, Masya Allah, saya kayaknya mau mundur Bu, antara bonus dengan saya muter-muter beli bensin, beli pulsa, nggak cukup gitu. Katanya Bu Fido bisa mewajibkan orang tua gitu, nah itu, aduh jangankan itu, matching aja antara pengeluaran dengan pemasukan itu nggak matching gitu ya, nggak balance gitu. Bonus dengan apa yang saya keluarkan untuk kerja haji aja nggak cukup,
saya kayaknya udah Bu Fido, saya udah akan berhenti aja HMI. Saya bilang Masya Allah Bu, kalau ibu benar sudah melakukan seperti itu, sudah benar-benar ikannya itu optimal, sebenarnya tinggal menunggu waktu ibu untuk menjadi seorang sukses. Jangan pernah tinggalkan, terus saja kerjakan. Suatu saat akan ibu dipertemukan oleh Allah dengan tim-tim yang luar biasa yang bergerak bersama sehingga akan menjadi kesuksesan buat ibu semua, buat ibu. Alhamdulillah, mitra saya tadi begitu tadinya sudah mau tutup buku, bahkan waktu itu telepon 3MI karena berbulan nyata bulan jenggak. Masya Allah, ikuti saran saya, tetap HMI. Masya Allah, sekarang menjadi LED, bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah terbaik ya. Kalau PNS saja kalau mau masukin anaknya, uangnya 20 juta. Oh, aduh, bukan bukan PNS. Uangnya juta kayak gitu aja harus hutang koperasi, pinjam koperasi. Nah ini ibu rumah tangga, anaknya sekolah favorit, ketika masuk ke sekolah itu aja puluhan juta, bisa yang hutang, bahkan bisa membangun rumah dan itu di HMI. Supaya masyarakat tahan Allah, ibu Yesus tangganya hidup ya Allah, itu sukses banget sekarang yang di HMI gitu. Padahal Masya Allah itu dulu pernah hampir menutup bisnis HMI-nya. Jadi kalau Bapak Ibu, aku yakin saja ketika Bapak Ibu sudah optimal mengerjakan HMI dan benar-benar mengerjakannya dengan cara yang benar, tidak berlaku zolim dengan semua orang, di jalan yang benar, tidak melakukan intrik-intrik yang menodai perjalanan Bapak Ibu, maka aku yakin Bapak Ibu tinggal menunggu waktu untuk menjadi seorang juara, untuk menjadi pemenang di HMI. Kemudian pelajaran yang keempat dari perjuangan Konstantinopel tadi. Pelajaran yang keempat, bahwasanya untuk menjadi seorang pemenang membutuhkan waktu. Agar kita menjadi seorang pemenang membutuhkan waktu. Karena Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu beliau berperang selama 2 bulan. Gitu. Berperangnya selama 2 bulan. Kalau Bapak dan Ibu melihat searching aja tentang penaklukan Konstantinopel, ada filmnya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Itu Masya Allah, itu sampai itu kayak mau putus asa. Kemudian mereka sudah berdiam di tenda, duduk merenung, ya Allah kapan perang ini akan berakhir, kayak gitu. Kemudian beliau didatangi oleh ulama, ya. Dikatakan kenapa kau putus asa, apakah kerja kamu bisa jadi tinggal sedikit untuk bisa menaklukkan Konstantinopel, harus semangat, bisa jadi malah justru musuh kamu itu dalam kondisi lebih putus asa daripada kamu gitu, sehingga bangkit kembali ya. Kemudian alhamdulillah bisa melangkah lagi, semangat lagi, dan meraih kesuksesan. Nah, bagi kita untuk menang, untuk menjadi pemenang di HMI itu juga butuh waktu. Maka bagi Bapak Ibu tetap bersabar, kuatkan daya tahan, endurance-nya itu Masya Allah harus dikencengin ya. Daya tahan istiqomahnya di HMI, melakukan kerja-kerja di HMI itu harus terus gitu. Kenapa? Karena Allah itu hanya tinggal menunggu waktu saja menentukan Bapak dan Ibu semua menjadi yang terbaik di HMI. Jadi tetap harus istiqomah, tetap harus daya tahannya kuat dengan menunggu untuk suksesnya, menunggu untuk menjadi pemenang itu bukan menunggu kemudian duduk diam-diam baik, itu bukan, tapi tetap istiqomah melakukan kerja-kerja HMI dengan dengan seoptimal mungkin Bapak Ibu melakukannya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang kelima dari penaklukan Konstantinopel adalah kedepankan akhlakul karimah. Wahai Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita ingin menjadi legenda kebaikan ya, Sultan Al-Fatih sampai saat ini namanya begitu harum di Turki, begitu dicintai oleh rakyat Turki.